Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, mari Engkau berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami untuk menuntun, menyertai, membimbing, dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, renungan kita hari ini bertemakan sifat Allah, kasih. Saudara tidak kenal, maka tidak sayang. Itu merupakan salah satu peribahasa yang sering kita dengar. Untuk dapat mengenal sesama, maka tentunya kita harus mengenal lebih dekat dengan orang tersebut. Bagaimana dengan mengenal Allah? Allah adalah roh, tidak dapat diraba, dilihat, dan dianalisa seperti kita bersahabat dengan manusia. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan lebih mendalam dan lebih baik. Hal itu dimungkinkan karena Allah sendiri yang telah menyatakan dirinya kepada manusia. Salah satunya ialah melalui Alkitab, wahyu khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan hari ini saudara, kita ingin belajar salah satu sifat Allah, yaitu kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 16. Dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, melalui ayat ini jelas sekali kita mengetahui bagaimana sifat Allah itu. Bahwa Allah adalah kasih. Apa maksudnya Allah itu kasih? Allah itu kasih artinya Allah memiliki natur atau keberadaan dirinya atau sifat dasarnya adalah mengasihi ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia. Jadi Allah adalah kasih, artinya apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah rencanakan adalah sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dan buruk bagi anak-anaknya. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti. Kalau Allah kasih, mengapa saya sakit? Mengapa saya untuk bayar uang sekolah sulit? Kenapa pergumulan dan kesulitan datang menimpa saya? Saudara, kita sebagai manusia memang terbatas. Kita tidak mengetahui mengenai masa depan kita. Tetapi Allah yang maha tahu, Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi yang perlu kita ingat ialah karena Allah kasih, maka Allah selalu merancangkan dan terlibat dalam kehidupan manusia, khususnya anak-anaknya. Bagaimana Tuhan memelihara, menyatakan kebaikan, memberi pengampunan, dan masih banyak hal lainnya yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Buktinya apa? Di dalam Alkitab saudara, Allah adalah kasih, itu sangat nyata sekali. Misalnya, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan memelihara mereka di padang gurun yang panas, yang gersang pada waktu itu. Tuhan memberi mereka makan, minum dengan cara yang ajaib. Tuhan menolong mereka dari orang-orang jahat. Dan yang paling nyata ialah bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Sekalipun kita orang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Dan yang paling kita alami saat ini saudara, karena pandemi yang berkepanjangan,
Tuhan masih beri kita kesehatan, Tuhan masih beri kita kekuatan, masih dapat bekerja. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Selain itu saudara, kasih Allah itu sangat berbeda sekali dengan kasih manusia. Kenapa? Kalau kasih manusia itu terbatas, tetapi kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Manusia mengasihi kalau orang itu baik kepada kita atau mungkin menguntungkan kita. Tetapi kasih Allah kepada kita begitu sempurna, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kita orang berdosa, namun Tuhan mau datang ke dalam dunia. Sekalipun kita sering menyakiti Tuhan, namun Tuhan masih terus memberkati kita, memelihara kita, memberi pengampunan kepada kita. Tuhan tak jemu-jemu memberikan kasih-Nya kepada kita, anak-anak-Nya. Dan ukuran kasih Allah kepada manusia, sungguh saudara, tidak dapat diukur. Rasul Paulus di dalam surat Efesus mengatakan bahwa kasih Allah begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, dan begitu dalamnya. Itulah kasih Allah kepada kita. Saudara, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Dia telah memberikan anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, supaya kita tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah sifat Allah yang pertama yang kita pelajari. Allah itu kasih, dan kasih-Nya nyata dan sangat besar bagi kita manusia yang berdosa. Karena itu saudara, mari kita memandang kepada Tuhan. Kita menyadari kalau Tuhan itu kasih, Ia pasti saudara akan peduli kepada kehidupan kita. Kalau saudara sakit, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong saudara. Kalau kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi, tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan buka jalan atas kesusahan hidup kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita juga menyatakan hidup dengan saling mengasihi sesama kita. Supaya apa? Kita meneladani Kristus Tuhan kita yang adalah kasih adanya. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi saksi Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar. Dan kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang kasih. Bagaimana Engkau Tuhan begitu mengasihi setiap kami, dan kasih-Mu begitu besar. Yang paling nyata ialah Engkau menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami pengampunan, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati hidup kami. Tolong kami, kuatkan iman kami untuk terus memandang kepada Engkau, bersandar hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau pasti campur tangan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kehidupan kami bawa dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Buat usaha kami berhasil ya Tuhan, dan biar Engkau yang campur tangan. Masalah, pergumulan, sakit penyakit yang kami alami, Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi kami. Nyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan kuatkanlah iman kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.